Mesin cuci Sharp ESFL 1083W ini kemarin 8,5 atau 9 kilogram ini anunya, kapasitasnya 8,5 kayaknya. Jadi untuk kapasitas yang sama, hasil survei kami kemarin yang termurah adalah Sharp dan Aqua. Jadi kalau Aqua itu adalah produk milik dari Sanyo, sebenarnya Sanyo berubah nama jadi Aqua. Nah, ini 8,5 kilo ya. Kemudian tegangannya 220 volt, 50 Hz, dibuat di Cina. Sharp ini merek Jepang tapi dibuat di Cina. Kenapa kita pilih Sharp? Selisihnya itu, jadi setelah didiskon, Aqua itu 4,1, ini tuh 4270, jadi 170.000 selisihnya. Dengan kalau ini tapi ada bonus apa namanya, kayak Rinso gitu. Terus kita dapat kesempatan untuk mengikuti jadi kalau pembelian tertentu Sharp itu dapat kayak apa ya, kayak promo. Kita bisa dapat gratis listrik 1 tahun kalau nggak salah gitu, atau OVO atau GoPay senilai 300.000. Jadi kan lebih worth it ya. Yang kedua, kalau dibandingkan dengan merek lainnya, sebelumnya kan kami pakai Samsung, itu lumayan awet juga. Kapasitas 7 kilo, itu kita beli dulu 3 jutaan. Di tahun 2022 kemarin, setelah 8 tahun, akhirnya rusak. Nah, kelebihan merek Jepang adalah mesinnya atau part-partnya itu bisa dikanibal. Kalau LG atau Samsung katanya agak sulit. Nah, kemudian Sharp ini garansinya 5 tahun. Kalau yang Aqua itu kalau nggak salah 10 apa 12 tahun gitu, cukup lama. Itu salah satu hal yang sebenarnya menarik dari Aqua itu ya. Tapi kami tanya ke salesnya, wah wajar aja mereka kasih garansi lama karena kan mereka butuh untuk merebut pasar terlebih dahulu ya, namanya merek baru, butuh untuk penetrasi pasar terlebih dahulu kata salesnya. Tapi kami juga ngelihat memang brand Sharp kan memang udah lebih lama di Indonesia, jadi lebih yakin aja gitu. Service center dan lain sebagainya mungkin lebih mudah untuk ditemui. Tapi sebenarnya untuk merek Aqua sendiri kami udah sering beli khususnya di pendingin. Contoh freezer dan showcase untuk jualan. Nah, ini kayak gimana dalamnya? Sebentar lagi akan kami unboxing dan kami pasang. Nanti langsung setelah dipasang aja dan dipakai ya. Jadi video selanjutnya adalah ketika kita mencoba mesinnya. Thank you. Jadi jadi saya akan balik untuk videonya. Jadi kalau kalian tidak mengikuti tutorial yang benar cara memasangnya, ini kebetulan tadi yang masang tukang-tukang ya. Jadi bakal kayak video setelah ini guys. Jadi harusnya di awal kalian harus melepaskan kardus-kardus di bawah dan mengencangkan atau menyamaratakan ketinggian ini loh tiang-tiangnya. Ini kan masih ada kardusnya, ini harusnya dilepas aja, udah nggak usah pakai kardus. Yang kedua, di belakang ini ada baut. Baut ini harus dilepas. Karena kalau enggak, ya bunyi centang-centang gitu. Dan ya mungkin tadi akhirnya kayak banyak errornya lah. Jadi baut-baut yang belakang itu harus dilepas. Yuk kita lepas ya. Dan kita pasangin karet-karet ini. Kita coba. Jadi ini kan masih goyang. Nah ini kita harus samain dulu tingginya biar dia nggak getar. Jadi baut-baut yang ada di kaki ini bisa dikuatin pakai ini, udah disiapin sama dia. Nah ini harusnya di setting dulu, baru baut belakang dilepas. Jadi guys, ini ada baut ini dan ini harus dilepas. Ini juga ada nih, ada 4, ini harus dilepas. Kalau nggak dilepas, kalian akan mengalami yang seperti saya. Mesinnya jadi goncang-goncang banget dan
kayak gempa bumi deh pokoknya. Dan ada bunyi centang centak cetak cetak gitu. Jadi udah disiapin ininya kayak kunci ini untuk ngelepas baut-baut di belakang ini. Nah, tadi tukang yang pasang dia nggak ngerti kali. Jadi akhirnya kita mengalami beberapa error dari mesin cuci ini. Tapi saya akan coba lagi setelah ini kita lepas. Repot juga ya. Apakah dia masih error atau tidak? Wait guys, saya pakai dua tangan ya. Intinya ada 4 tuh, 1, 2, 3 dan 4 yang akan kita lepas. Oke, setelah berhasil kita lepaskan, bolongannya itu ditutup dengan ini hitam ini. Dia udah nyiapin. Nah, dia nyiapin hitam ini. Plus ada ininya juga tuh, bautnya. Nih dikasih baut kita untuk ngebaut ke situ. Kayak gimana ya masangnya nih? Kayaknya harus pukul ya. Oh. Wait, saya pelajari dulu. Oke guys, harus dipukul dulu gitu. Terus pakai obeng untuk nguatin ini. Jadi perlu obeng untuk ngencengin si plastik penutupnya ini yang hitam ini. Saya akan ambil obeng dulu. Tapi intinya ini dulu ya, dipasang. Terus kalau udah disejajarin, jangan sampai miring mesin cucinya. Nah, kalau kalian nggak melakukan itu dan yang bawah juga nggak kalian samain, bakal kayak video setelah ini. Oke guys, jadi ini adalah mesin cucinya setelah kita buka, kita unboxing. Kemudian udah kami siapkan juga kerannya ini di sini. Jadi ini kita harus koneksikan dengan selang yang mereka sediakan. Juga itu untuk pembuangan. Kebetulan di sini dari dulu kami sudah bikin kayak bak kontrol. Tadinya itu mesin cuci itu di bawah di sana tuh, di yang putih itu. Terus rusak yang Samsung ya. Terus kami putuskan udah di atas aja. Karena jemurnya juga di sini. Sorry berantakan guys. Nah, ini kita tutup bak kontrolnya. Tangan satu susah. Wait ya. Oke. Setelah itu air kita nyalakan. Keluar nggak airnya ya? Ini kita tes aja power ya. Yeay, nyala. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan mode-mode yang ada di sini. Dia ada quick 15, quick 30, quick 45, silent wash. Ada macam-macam ya. Dan yang quick ini kata orangnya udah termasuk pengeringannya. Jadi kalau mungkin baju yang nggak terlalu kotor, cuman keringat gitu, masukin yang 15 aja. Tapi kalau kotor banget mungkin bisa yang mode yang standar atau bahkan yang heavy misalkan. Ini ada sanitize, soft, macam-macam ya. Coba kita coba dulu. Sambil nunggu bajunya kita coba cek dulu area sini. Nah, ini katanya bisa cair atau kering anunya ya, sabunnya. Bisa berupa bubuk deterjen atau yang cair, deterjen cair. Tapi kemarin nggak dikasih tahu ditaruhnya di sebelah mana. Ini yang kering kak? Ini 8,5 kilo bu. Coba masukin aja bu. Oh ini ada gambarnya. Ini kalau yang kering deterjen yang bubuk itu di sini bu. Kalau pakai yang cairan tuh di sini. Ya. Ini pewangi kayaknya di sini.
Ya, kita masukin dulu. Udah habis, Bu? Udah cukup ya. Anunya, pewanginya, Bu, apa deterjennya? Ini ada kartu garansinya. Dan kartu garansinya ini bisa diaktifkan dengan cara mendaftar melalui SMS atau ke aplikasi. Zaman sekarang enak, semuanya bisa ada apps-nya ya. Ini downloadnya pakai ini nih. Dan langsung diikutkan juga ke undian. Oke, Bu. Pakai yang cair. Kalau cair berarti di sini. Udah cukup mungkin, Bu. Pewanginya di sini. Ya udah, nggak apa-apa, Bu. Coba. Oke, sekarang ini kan di sini juga ada mode atau pilihan ininya ya. Pilihannya lah. Rinse. Ini temperatur, nih nggak usah diotak-atik, Bu, yang temperatur. Ya. Delay timer ini kalau misalkan pengen nyucinya jam sekian, ini bisa di timer. Mungkin kita pakai yang mana? Quick berapa? Langsung quick? Iya, quick 30. Enggak ini cotton atau? Udah. Enggak usah. Quick aja? Quick 30 aja ya? Atau cukup 30? Ini penuh nggak? Biasanya kita berapa menit? 30 menit. Itu 30 ya? Yang di rumah 1 jam. 56. Yang dulu. Ya, jadi kita coba 30 aja ya. Kalau sudah bersih ya udah lebih cepat. Startnya itu, Pak. Startnya nih. Ya. Langsung ciri. Oke, kita lihat airnya jalan nggak? Soalnya kayak nggak ada suaranya. Kok ada bunyi tek? Apa tuh? Apa belum? Ngaget-ngagetin. Airnya ada ya? Ada airnya, ada suaranya. Ada suaranya, guys. Oke, nanti kita akan lihat hasilnya kayak gimana ya. Udah muter kok. Airnya udah jalan. Ini adalah petunjuk waktunya. Ini masih 30 menit karena kita pilih 30 menit. Makin lama dia akan berkurang. Jadi 29, 28 sampai akhirnya jadi 0. Ini tinggal 10 menit lagi. Dan kita intip dia lagi ngapain ya? Kayaknya ini lagi, sorry, karena kacanya hitam, dia mantul. Tapi bisa kita lihat dia lagi diputer-puterin sambil airnya kayaknya dikeluarin. Itu airnya mulai dibuang. Ini ada suara. Habis ini kayaknya dia bakal mulai spin untuk mengeringkan. Wih, ada yang keluar dari sini, guys, airnya. Jadi kayaknya ini harus benar-benar rapat ya, guys. Aduh, sharp. Kalian harus bikin supaya air nggak sampai muncrat ke sini dong. Tuh keluar sampai sini, guys. Nih. Bahkan sini juga ada nih. Saya akan coba menghubungi shop terkait hal ini. Ini kan masih baru ya. Siapa tahu mereka punya solusinya. Ini jadi kalau kita lihat ada air yang keluar dari sini. Berarti ini sebenarnya proses sabun ya. Jadi air disemprotkan ke sabun. Nah, karena mungkin tekanan airnya kencang banget, jadi dia sampai meluap gitu. Jadi ini tadi belum proses ngeluarin, ternyata masih proses sabun. Tuh, blukuduk itu sabun. Nah, kita akan
sampaikan ke pihak Sharp bahwa ada kejadian seperti ini. Jadi salah satu alasan kita milih Sharp ini juga dia apa namanya, hitam gitu dan abu-abu. Nah, bosan yang putih terus gitu ya. Kacanya hitam dan bodinya abu-abu. Kalau yang biasanya kan putih, kacanya ya transparan terus kecil gitu. Ini dia kayak apa ya, kayak di pesawat luar angkasa gitu kali ya kesannya. Nah, ini tempat ruangan laundry saya di atas. Ini dak ini sudah disediakan oleh pengembangnya dulu, developernya. Saya tinggal masang keramik. Terus ini ada kaca, apa, kanopi kaca. Terus saya kasih kaca lagi. Ini belum sempat di plaster aci. Udah lama nih kaca ini, kalau nggak salah 8 mili apa 1 cm, tapi non tempered ya ini. Dan dengan adanya kaca di situ dan di sini, ini tadinya ini bambu, sekarang kaca. Ini jadi untuk pemanasan atau pengeringan baju ini maksimal banget. Kalau siang kayak panasnya itu terkumpul banget di area ini. Jadi cocok buat jemuran. Anyway, ini udah menit ke-8. Tadi kita lihat ternyata, sorry, tinggal 8 menit. Tadi kita lihat di menit ke-10 ternyata dia baru kayak nge-rinse ya. Nah, pikiran saya habis ini dia mungkin spin lagi karena masih ada sisa-sisa bubble di situ. Berarti mungkin nanti nggak tahu 2-3 menit terakhir baru dia hanya spin doang untuk sambil ngeringin gitu. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Untuk yang ini saya akan sampaikan ke pihak Sharpnya. Tapi next saya coba juga untuk tutupnya lebih rapat. Tadi kayaknya udah rapat sih. Siapa tahu kesalahannya di kami. Tapi mudah-mudahan setelah ini aman. Mau nyampaikan juga ini bahwa ini udah mungkin kurang lebih 3-4 menitan, tapi ininya tetap di 8. Jadi dia lagi ngeluarin airnya yang ada di dalam kayaknya ini. Tapi harusnya ini kan harusnya tetap bergerak gitu ya. Ini tuh enggak, dia tetap di angka 8. Tadi udah saya tungguin juga kenapa dia enggak apa namanya, berkurang angkanya. Harusnya kalau 30 menit gitu ya udah berkurang gitu ya. Atau saya nggak tahu cara kerjanya dia kayak gimana. Mungkin dari pihak Sharp atau yang lebih paham bisa membenarkan saya. Karena remaining time 8 menit, dari tadi 8 menit terus. Apakah nanti setelah pengeringan airnya ini atau apa, ngeluarin airnya ini selesai terus tiba-tiba langsung loncat jadi 3 menit? Karena ini udah mungkin sekitar 5 menit dia nggak berkurang dari angka 8. Ya maksud saya gini loh, kalau 30 menit ya harus 30 menit juga sesuai selesainya gitu kan. Kalau dia tulisan 30 menit tapi selesainya ternyata 40 menit, ya bikin 40 menit dong gitu. Gitu sih. Guys, jadi mestinya error. Errornya terjadi karena itu keran saya matiin, kan dia ngalir terus kan. Coba saya ulangi lagi, karena dia bunyi air ngalir terus sudah 5 menit. Terus saya coba matiin deh itu, ternyata dia error tadi. Terus ini saya coba ulangi lagi, tuh ada suara air. Gak berkurang-kurang ini 8 menitnya ini. Terjadi sesuatu seperti ini. Ini juga gak gerak.
Nah guys, akhirnya dia berputar lagi nih. Akhirnya dia berputar lagi. Dan airnya udah nggak ngalir lagi. Nah, menitnya juga berkurang. Pertanda bagus ini. Jadi tadi mungkin kayak apa ya? Mungkin baru pertama kali dipakai, kaget kali dia ya. Jadi programnya itu ada yang tidak berjalan dengan semestinya. Harusnya kan ya berkurang terus menitnya ini, terus dia harusnya berganti. Ya kayaknya harusnya tadi airnya tuh kayak berhenti dulu secara otomatis, terus dia eh, muter gitu kan. Ini keluar lagi airnya nih. Coba cek apakah dia turun jadi 6 menit. Dari record video ini kan ketahuan juga, karena kalau kita nge-record kan ada detikannya ya di kamera. Kurang lebih udah 30 detikan sejak dia berganti dari 8 ke 7. Ini harusnya udah 7-nya harusnya udah berubah jadi 6 nih. Ah ya betul kan, berubah jadi 6. Itu udah normal guys. Oke, kita akan tunggu dia. Harusnya habis ini dia spin. Oh, masih ngeluarin air lagi. Masih ngebilas. Oke lah. Oke guys, jadi ini di 6 menit ini juga udah lama banget. Ini udah 2 menit tapi dia nggak turun-turun. Mungkin udah 3 menit kali. Tapi dia tetap di angka 6. Terus dia keluarin air lagi. Nggak tahu deh. Ini adalah first impression kami terhadap Sharp mesin cuci. Dan biar teman-teman yang menilai lah, atau pihak Sharp yang bisa memberikan penjelasan. Mungkin seperti apa, mungkin saya yang salah, ya nggak apa-apa. Tapi oke lah, nanti next saya akan buat lagi video pemakaian yang kedua. Harapan saya sih udah normal ya 30 menit, quick 30 ya 30 menit gitu, quick 15 ya 15 menit gitu. Harapan saya udah kayak normal kayak gitu. Ini mungkin yang pertama, mungkin dia masih bingung kali. Mesin bisa bingung juga ternyata ya. Dan mudah-mudahan nggak ada masalah, nggak ada masalah dengan mesin cuci ini. Jadi untuk proses selanjutnya, spin dan lain sebagainya, saya nggak usah videoin ya, terlalu lama nanti ini. Ini aja dari saya ngomong tentang angka 6 ini udah 1 menit 30 detik dia nggak berubah-berubah, dan muncul suara lagi, air ngalir lagi. Sharp, you have work to do with your this type of mesin cuci. Ya, goyang banget ya. Ini 5 tuh. Wow. Ini akhirnya turun dari 6 menit jadi 5 menit. Getar banget ini. Wah, ini harus panggil orang Sharpnya nih. Parah banget ya. Sampai kayak gitu. Parah banget ini. Sampai kayak gitu.
jadi itu guys, pelajaran yang bisa dipetik. Jadi sebelum menghidupkan mesin cuci shop ini, kalian harus memastikan beberapa hal terlebih dahulu sesuai dengan petunjuknya. Karena kalau tidak, mesin cucinya bisa jadi error. Nah, saya belum sempat untuk mencoba lagi. Besok saya akan coba lagi ya. Jadi terima kasih sekaligus penutup dan klarifikasi terhadap pihak shop. Thank you.